Baik, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak kelas 5 SDN 02 Kanigoro di hari Jumat di pagi yang cerah ini. Kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menuntut ilmu, bersekolah di sekolah kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, berikutnya Bu Risa akan mengecek kehadiran anak-anak. Bagi yang Bu Risa sebutkan namanya, mohon nanti untuk mengangkat tangan. Bisa mulai dari Kirana ada, baik, kemudian Aldi, Rasti, Raditya, Novita, Alifa, Abriana, Arsila, Hatan, Rafif, Aska, Gita, Ansa, Angel, Azidan, Raihan, Alfared, Rafael, Naufal, Aisyah, Govinda, Tanaya, Leandra, tidak masuk Leandra, oke, Raditya Zam, Arsenio, Alif, Bilkis, Ibra, Atalita, tidak masuk, oke, Syarefa. Berarti hari ini yang tidak masuk Leandra dan Atalita ya, dua anak yang tidak masuk. Semoga bagi teman kita yang sakit pada hari ini segera diberikan kesembuhan, segera diberi kesehatan, dan anak-anak yang ada di sini juga tetap jaga kesehatan ya, supaya tetap bisa masuk sekolah. Baik, anak-anak sekarang sambil dipersiapkan buku tulis matematika dan peralatan tulisnya sambil dipersiapkan di atas mejanya masing-masing. Coba anak-anak perhatikan baik-baik PowerPoint yang bisa tampilkan di depan. Kelihatan ya? Aldi kelihatan? Oh iya. Oke. Ya, anak-anak kelihatan ya PowerPoint yang bisa tampilkan. Oke. Mohon untuk tidak bermain gunting, lem, dan lain-lain. Ya, bagi yang anak-anak yang tidak takut dengan perintah bisa silakan keluar dari kelas. Yang gunting sama lem mohon diletakkan dulu. Oke? Ya, anak-anak silakan perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Nah, sayangnya gambarnya agak buram ya anak-anak. Ini LCD-nya itu agak warna biru. Aslinya kan bening ini. Tapi di sini agak buram dan kebiru-biruan gitu. Tapi masih terlihat ya, tulisannya masih bisa terbaca ya. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak itu melihat harga barang yang ada di minimarket atau di pasar? Pernah? Atau ke Alfamart, Indomaret? Pernah ya? Kan ada banyak nih barang-barang yang dijual. Misalnya anak-anak masuk ke Indomaret, kan banyak ya barang-barangnya. Selain ada barang juga ada tulisan harga, ya kan? Ada tulisan harganya kan? Nah, misalnya harga satu botol susu itu berapa?
12.500. Atau 1 kilogram apel itu harganya berapa? 18.750. Nah, jadi di pasar atau di minimarket atau di Alfamart itu pasti barang itu tertera harganya. Tidak mungkin tidak ada harga. Jadi supaya pembeli atau konsumen itu tahu ketika mau membeli harganya berapa. Jadi di situ pasti tertera harga dari masing-masing barang. Nah, misalnya di sini tadi ada harga botol susu, satu botol itu 12.500. Kemudian harga 1 kilogram apel itu 18.750. Nah, hari ini nanti kita itu akan belajar bagaimana menghitung harga jika membeli lebih dari satu barang dengan bilangan desimal. Misalnya, kita akan membeli 2,5 kg apel atau kita akan membeli 3,2 meter pita. Nah, itu. Jadi, nanti kita akan belajar menghitung harga barang dengan menggunakan bilangan desimal, ya. Nah, jadi kita nanti akan belajar matematika yang benar-benar matematika itu tidak hanya dipelajari secara teori di sekolah, di kelas, tetapi juga kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika anak-anak itu membeli barang, anak-anak bisa memperkirakan nanti uang yang mau dibayarkan berapa, gitu ya kan? Nah, anak-anak bisa memperkirakan, oh nanti kalau aku beli 2 kilo apel harganya segini, kira-kira uangku cukup gak ya? Nah, itu. Jadi anak-anak kan harus bisa menghitung ya kan? Kalau tidak bisa menghitung, kalau tidak bisa penjumlahan perkalian, bingung. Uangnya cukup atau tidak? Nah, nanti akan kita pelajari di materi hari ini. Nah, jadi anak-anak untuk hari ini nanti kita akan melalui 2 aktivitas pembelajaran ya. Yang pertama, nanti akan Bu Nisa mengajarkan metode gasing. Ya, gasing itu bukan yang permainan yang itu ya, bukan. Tapi gasing itu singkatan dari gampang, asik, menyenangkan. Nah, nanti Bu Nisa akan mengajarkan metode gasing itu, bagaimana cara menghitung perkalian menggunakan metode gasing. Kemudian yang kedua, nanti akan juga ada aktivitas kelompok. Nah, ini sudah bisa bagi sesuai dengan kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan yang paling belakang di situ kelompok E. Nanti akan ada yang namanya permainan kuis monster. Jadi tiap-tiap kelompok nanti berlomba-lomba untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya dari kuis monster yang Bu Nisa sediakan. Nah, itu. Baik, anak-anak sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, next berikutnya. Nah, di sini Bu Nisa ada permasalahan ya anak-anak. Bu Nisa tuh punya masalah. Coba kita pikirkan bersama-sama, oke? Nah, Bu Nisa itu ingin membeli apel, di mana harga 1 kilogram apel itu adalah berapa ini? 18.000 per kilo. Ya, 1 kilonya 18.000. Nah, Bu Nisa itu ingin membeli 2,5 kilogram apel. Kira-kira biaya yang harus Bu Nisa keluarkan berapa ya? Ada yang bisa menebak? Bu Nisa misalnya jalan-jalan ke pasar, nemu apel bagus, nemu apel kok kayaknya manis gitu, bagus, warnanya merah-merah. Nah, di situ tertera harganya 1 kilo itu 18.000. Nah, Bu Nisa itu ingin membeli 2,5 kilo atau 2,5 kilo. Kira-kira harga yang harus Bu Nisa bayarkan berapa ya? Ada yang bisa menebak? Oke, ada Aldi, Olive, sama Arsen. Aldi dulu berapa? 42.000. Arsen? 45. Olive? Berapa? Yang harus Bu Nisa bayarkan? Berapa? 36.500. Arsen jawabnya 45. Aldi jawabnya 42.
Dari 3 anak itu kira-kira jawabannya yang betul yang mana ya? Belum tahu Bu Risa. Ya, nanti akan kita coba cari tahu dari jawabannya Alia, Arsen, dan Olive yang betul yang mana. Karena 3 anak ini jawabnya beda-beda. Oke. Nah, next berikutnya itu tadi adalah permasalahan kita hari ini. Jadi nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut. Berikutnya, kelihatan ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang bikin nanti otak kita ngebul ya, karena matematika, enggak ya, matematika itu menyenangkan. Nah, sebelum kita nanti akan belajar menghitung-hitung, kita pemanasan dulu. Boleh berdiri semuanya? Everybody stand up please. Oke. Tetap kondusif ya, tidak boleh rame atau cerometan, tetap kondusif biar suasananya tetap tenang dan belajarnya lebih konsentrasi. Yuk kita pemanasan dulu, warming up sambil kita tirukan. Tirukan. Wow. Ada lagi warming up-nya. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke masalah tadi ya, masalah harga. Oke, kita kembali lagi ke masalah harga tadi. Nah, misalkan di sini ibu itu ingin membeli 2,5 kg apel dengan harga 18.750 per kilonya. Berapa total harga apel yang harus dibayar oleh ibu? Nah, perhatikan cara pengerjaannya adalah yang pertama kita menulis dulu diketahui. Jadi dari permasalahan itu yang diketahui apa? Nah, dari permasalahannya ibu yang diketahui adalah yang pertama berat apel. Berat apelnya berapa? Berat apelnya berapa? 2,5. Suaranya yang lantang, masih pagi, jangan loyo. Kalau haus boleh minum air putih, tapi kalau makan mati ya. Berat apel 2,5 kg. Kemudian harga 1 kilo apelnya berapa? 18.750. Itu yang diketahui dari permasalahan. Kemudian yang ditanyakan adalah total harga apel yang harus dibayar oleh ibu. Ibu jalan-jalan ke pasar, melihat apel. Ini kok apelnya cantik-cantik sekali. Ini apelnya kok kayaknya manis sekali. Nah, di situ apelnya tertera harga
harganya 18.750. Tapi ibu mau beli 1 kilo itu tidak cukup. Ibu pengennya belinya itu 2,5 kilogram. Nah, kira-kira uang yang harus dibayarkan oleh ibu berapa? Caranya adalah 2,5 kilogram itu dikalikan dengan 18.750. Ketemu hasilnya adalah 46.875 rupiah. Sehingga total harga apel yang harus dibayarkan oleh ibu adalah di sini ada berapa sih anaknya? 30, Mbak masuk 228 ya. 28 masa kalah sama suara satu orang. Jadi harga apel yang harus dibayar oleh ibu berapa? 46.875. Ya, jadi harga apel yang harus dibayar oleh ibu adalah ini. Asalnya ini dari ini 2,5 dikali dengan 18.750. Paham? Yang tidak paham silakan angkat tangan. Yang masih bingung silakan angkat tangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, baik. Next. Ini Bu Risa lanjutkan dulu. Langsung saja Bu Risa akan mengajarkan cara perhitungan menggunakan metode Garsing. Coba perhatikan, Bu Risa akan mengajarkan metode Garsing ya. Bu Risa akan langsung mengajarkan ke anak-anak cara perhitungan menggunakan metode Garsing. Langsung ke perkalian. Anak-anak bawa tabel perkalian? Ada yang bawa, ada yang tidak ya? Tidak apa-apa, nanti Bu Risa sediakan tabel perkalian, nanti boleh melihat ya. Tabel perkaliannya nanti Bu Risa pajang di depan. Oke, perhatikan yang ada di depan. Misalkan Bu Risa, jadi materi kita hari ini adalah silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Ya. Sudah, silakan ditulis judulnya bahwa kita hari ini nanti akan belajar perkalian bilangan desimal. Ditulis di buku tulis ya, karena ini melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus. Jadi masih berkesinambungan ya. Oke, silakan ditulis dulu judulnya hari ini perkalian bilangan desimal. Mohon maaf ya Bu Risa, ini suaranya agak bindeng, agak sengau karena pilek. Tapi semoga bisa dipahami. Oke, finish. Judulnya baik. Langsung. Bu Risa ada contoh soal yang pertama. Jangan ditulis dulu. Perhatikan dulu. Baru nanti setelah itu menulis. Oke, kalau Bu Risa belum menyuruh menulis, jangan ditulis. Perhatikan. Nomor 1, contoh soal ini ya. Contoh soal. Nomor 1. Bu Risa punya contoh soal
dikali 8. Oke, kelihatan Sarefa? Oke, jangan ditulis dulu. Ya, jangan ditulis dulu. Perhatikan. Karena nanti ketika ada kuis monster, kalian cepet-cepetan hitung kan pakai metode gasing ini. Maka dari itu kalian harus paham metode gasing. Ya. Nah, 2,4 kali 8. Perhatikan. 2,4 ini termasuk bilangan desimal. Apa, Cak? Desimal. Ya, desimal. Ciri dari bilangan desimal itu adalah ada tanda koma. Ada tanda koma. Kalau ada tanda koma itu berarti bilangan desimal. Kita bilangan desimal dikali dengan 8. 8 itu desimal apa bukan? Termasuk bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya. Jadi ini ada desimal dikalikan dengan bilangan bulat. Kita kalikan dengan yang gampang dulu ya, yang gampang dulu. Bilangan desimal kita kali dengan bilangan bulat. Perhatikan. Di belakang koma ada berapa angka? 1. Ada 1 angka. Ya, di belakang koma ada 1 angka. Caranya adalah kita perkaliannya dari depan. Ya, perkaliannya dari depan. 2 kita kalikan dengan 8. 4 kita kalikan dengan 8. Perhatikan dulu, jangan tulis. Oke? Kita hitungnya dari depan. Dari depan. Dari depan ini. 2 kita kalikan dengan 8. 2 kali 8? 16. Kita tulis 16. Oke. Berikutnya baru yang belakang. 4 kali 8 berapa? 32. 3 kita tulis di atas, kecil. 2 kita tulis di bawah. Paham sampai sini? Berikutnya 16 kita tambahkan dengan 3. Berapa? 19. 2-nya turun. 192. Oh iya, lupa tulisan. Kan ada koma, belakang koma ada berapa angka? 1. Jangan lupa kasih koma. Di belakang koma ada 1 dari kanan loh ya, dari kanan. Nah, kita kasih koma. Jadi sama kan? Di belakang koma ada 1, di belakang koma ada 1. Nah, ini disalikan. Paham sampai sini? Jadi 2,4 kali 8 hasilnya adalah 19,2. Paham? Next, soal yang kedua. Nah, sekarang desimal sama desimal. Nomor 2. 3,1 kali 2,4. Ya, sama-sama desimal, ya kan? Perhatikan dulu, nanti kalau selesai baru tulis. Perhatikan dulu. Nah, desimal kita kali dengan desimal. Pertama caranya adalah kita lihat dulu belakang koma ada berapa angka? 1. Yang ini berapa? Jadi totalnya ada berapa angka ini? 2 angka. Nah, berikutnya kita kali dari depan. 3 kali 2. 3 kali 4, 1 kali 2. Ini dengan ini. Ya, bisa ulangi pelan-pelan ya. Ya, kita mulai dari depan. Sama kayak yang tadi, dari depan. 3 kali 2 berapa? 6. Kita tulis di sini 6. Setelah depan, baru tengah ini. Silang ya, 3 kali 4 berapa? 12. 1 kali 2 berapa? 12 tambah 2 berapa? 14. Kita tulis di sini 1, 4-nya di bawah.
ganti yang paling belakang. 1 kali 4 berapa? 4. Kita tulis 4. Jadi kalau angkanya 2, 14, itu 1 di atas, 4-nya di bawah. Terus kita jumlah 6 tambah 1. 4-nya turun, 4-nya turun. 8 koma ada berapa angka? 2. Dari kanan 1, 2, koma. Jadi koma yang ini sama yang ini tuh digabung. Jadi hasilnya 7,44. Oke, Bu Nisa ulangi yang kedua. Yang nomor 2 ini ya, mungkin masih ada yang bingung. Bu Nisa ulangi sekali lagi. 3,1 dikali dengan 2,4. Caranya adalah kita kali angka yang paling depan. Angka yang paling depan adalah 3 sama 2. Kita kali dulu. 3 kali 2 adalah 4. Setelah paling depan baru silang. Kali silang. 3 sama 4, 1 sama 2. Ya, kita kali silang terus hasilnya ditambah dijumlah. 3 kali 4, 12. 1 kali 2, 2. 12 sama 2 dijumlah hasilnya 14. 14, 1 taruh atas, 4-nya taruh bawah. Karena satunya ini nanti akan kita tambahkan dengan 6. Paham? 14 ya tadi ya, satunya di atas, 4-nya di sini. Terus kalau sudah silang baru yang paling belakang. 1 kali 4, 4. Terus kita jumlah 6 tambah 1, 7. 4-nya tetap turun, 4-nya juga turun. Karena di belakang koma ada 2, maka kasih koma belakangnya ada 2 angka. Dong? Paham? Ini adalah metode gasing. Gampang, asik, menyenangkan. Gampang, Cak. Gampang asalkan kamu itu udah lancar perkalian 1 sampai 10. Gampang itu apabila kamu sudah lancar penjumlahan. Nggak perlu mikir 7 tambah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kesuwen. Langsung 7 tambah 6, 13. Langsung. Lamaan. Nah, ini adalah metode gasing. Satu lagi ya soal ya. Nah, coba ada satu lagi soal. Misal 3,1 kali 0,8. Nomor 3. Nanti silakan dicatat nanti ya. 3,1 kali 0,8 kali. Kita tandai dulu angka di belakang koma. Ya, ya sudah. Kita mulai dari mana dulu anak-anak? Yaitu berapa kali berapa? 3 kali 0. Diingat-ingat, semua bilangan jika dikali dengan 0 hasilnya tetap 0. Maka 3 kali 0 berapa? 0. Oh iya, benar. 0. Setelah itu mana yang dikali? 3 kali 8. Yang tengah ya dikali silang ya. Yang tengah kita kali silang. Oke? Yang tengah kita kali silang. 3 kali 8. 24. 1 kali 0. 24 tambah 0. 24. 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Dong? Terus selanjutnya mana yang dikali? Berapa? Tetap kita tulis 8. Terus berikutnya gimana ini? 0 tambah 2 berapa? 4-nya? 8. Belakang koma ada berapa angka? 1, 2, koma. Hasilnya adalah 2,48. Pembacanya 2,48 bukan 48. Karena ini bukan puluhan, bukan satuan, tapi ini persepuluhan, perseratusan. Jadi membacanya 48.
Oke, bukan 48. Oke, 2,48, 7,44, 19,2. Paham? Oke, bisa ya, silakan dicatat. Silakan dicatat. Kalau punya bolpen warna, nggak apa-apa loh, biar mudah untuk menandai. Jadi Bu Risa pakai spidol warna ya. Stabilo. Dan silakan ditulis. Silakan ditulis. Segera ditulis. Waktunya tidak lama karena setelah ini kita langsung kuis ya. Langsung kuis. Nanti kalau misalkan anak-anak itu pengen ya belajar perkalian, pengen metode metode gasing, itu boleh belajar sama Bu Risa. Pas istirahat gitu ke perpus, ada apa-apa. Bu, ajari saya metode gasing. Apa? Bu Risa senang. Oke, kalau menulis itu yang bergerak tangannya, mulutnya dia. Gimana? Ada yang masih bingung? Bu, saya belum paham itu. Saya nggak belum tahu. Ada yang sudah paham? Paham saya. Arsa nggak paham? Belum paham. Tipis-tipis. Sudah selesai menulisnya? Oke, yang tiket hari ini siapa? Minta tolong kamu dihapus ya pakai tulisnya. Yang perkaliannya aja, judulnya jangan dihapus. Judulnya dihapus. Semuanya aja dihapus. Ya sebentar. Sudah selesai? Yang segera.
Kau hidung balik. Sebelah sini boleh lihat kok. 3, 1, 2, 4. Sama mari kita kan 6. Yang kali 4 sudah. Iya sudah. 12 tambah 2 14. 14 ini 1 kali 4 pokoknya kalau hasilnya dia tuh kan ini pertama siap hari ini untuk bermain? Iya. Bisa ada sebuah games. Ada chance. Ya. Ini adalah quiz Oke, jadi kelas 5 siap. Silent please, attention please, listen to me. Nah, kita nanti akan belajar sambil bermain ya, bermain sambil belajar. Quiz monster. Perhatikan aturan mainnya. Oke, perhatikan aturan mainnya. Perhatikan, dengarkan aturan mainnya adalah nanti Bu Risa akan membagikan satu kertas tiap kelompok satu aja ya, satu kelompok satu ya. Saya bisa bagikan kertasnya. Cara mainnya adalah nanti akan ada waktu. Jadi Bu Risa beri waktu 10 menit ya. Bu Risa beri waktu kurang lebih 10 menit. Nanti anak-anak masing-masing kelompok dengan waktu 10 menit itu silakan nanti memilih kuis yang ada di depan. Boleh ini, boleh ini. Silakan dipilih kuisnya yang mana. Pilih satu, digunting. Jadi maju ya, satu kelompok satu maju. Gantian nanti misalnya dari kelompok B, Gita, misalnya Gita maju, gunting, gunting, langsung ditempel di sini, langsung dikerjakan. Kasih lihat ke Bu Risa, kalau sudah betul beri bintang di sini satu. Kalau sudah
nilainya untuk satu kelompok. Paham? Gimana? Kalau kalian apa? Cara hitungnya nanti pakai gasing tadi. Caranya dikali dari depan. Paham? Nanti kan bisa boleh lihat catatan tadi. Paham? Silakan kertasnya dikasih identitas, boleh kumpul ke kelompok jadi satu. Kumpul di satu bangku misalnya di sini. Boleh. Silakan dikasih identitas dulu, kelompoknya apa, terus dikasih anggotanya siapa aja. Oke, siapkan gunting, siapkan gunting dan lem. Siapkan gunting dan lem. Belum dimulai. Kasih dulu identitas ya. Kasih dulu identitas. Kembali ke tempat, kembali ke kelompoknya, jangan gerogol di depan. Kembali ke kelompoknya. Oke, attention please. Attention please anak-anak. Oke, perhatikan. Sudah siap? Are you ready? Siap-siap ya, guntingnya gantian. Bisa mulai dari sekarang. Masih maju ya. Silakan berdiri, langsung dikerjakan. Satu aja. Nilainya urut. Langsung dikerjakan, hasilnya bisa. Hasilnya bisa. Bicara, dijawab. Kalau jawaban ini ada tanda perkalian ini. Tulisan
Di fotoan doang, lo. Aku nggak kelihatan. Lu
Ya, oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali ke tempatnya masing-masing. Kelompok C, kelompok E, kelompok E, mana ininya? Ya, di sini kelompok A masih kosong ya bintangnya, kelompok B juga masih kosong, kelompok C dan
coba kelompoknya juga dapat 2. Oke, tepuk tangan untuk kita. Karena kita baru belajar 1 kali ini ya, bisa rasa ada yang belum paham itu lumrah ya kakak. Karena baru mengenal, baru belajar. Bisa Apa aja boleh ya? Sebentar ya, sama satu kali lagi. Jadi untuk perkalian bilangan desimal, misalnya 1 kali lagi, bisa punya soal 1,2 dikali 3,4. Caranya tadi bagaimana? 1 kali 3 berapa? Terus mana yang dikali? 1 kali 4, 4. 2 kali 3, 4 tambah 6, 10, 1, 0. 2 kali 4, 8. Terus dijumpa 3 tambah 1, 4. 0-nya turun, 8-nya turun. Belakang koma ada berapa angka? 1, 2, koma. Hasilnya 4,08. Nah, anak-anak supaya anak-anak itu bisa perkalian desimal itu harus sering-sering latihan, banyak-banyak mengerjakan soal. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bu Risa langsung bagikan soal ya. Silakan Arsen ke sini. Arsen, kemudian Naufal sama Raditya. Maaf, Arsen, terus Naufal sama Kanza. Arsen, Naufal, Kanza. Silakan dikerjakan langsung. Terus ya, kemudian Adriana kerjakan sendiri. Adriana, Aisyah, Maju, Angel Febriana, Angelika Olive. Bentar ya, tetap ya. Kemudian Arsila, Azida, Bilqis. Silakan langsung dikerjakan di situ. Hanya ada 3 soal. Dwi Aldi, Fatang, Gamisa. Dwi Aldi, Fatang, Gamisa. Govinda, Kirana, Zidan. Langsung aja, langsung. Govinda, Kirana, Ibrahim. Raditya, Raihan, Anaya, Afif. Anaya, Afif. Terus Aska, Alfaren, Gita. Langsung kerjakan. Novita, Raditya Zamda. Apa? Ada yang belum? Ada semua? Oh, ada yang belum. Sareka. Langsung dikerjakan. Kasih nama, ya nama, absen, langsung dikerjakan. Gak pakai cara, langsung aja. Caranya boleh dioret-oret di buku yang lain. Di situ langsung jawabannya. Atau kalau terlanjur juga gak apa-apa.
Sudah. It's very easy. Oke, Adriana sudah. Ya. Iya, soalnya beda. Nah, soalnya ada 3 tipe soal ya. Bisa tentang. Soalnya beda soalnya. Ya, sudah harus kita. Ya, taruh situ yang sudah. Ayo tanpa suara. Karena baru pertama ya, jadi nggak apa-apa kalau masih banyak yang bingung. Coret-coretannya di buku yang lain boleh, atau coret-coretannya langsung di soal sini juga boleh. Ini berapa? Ya, langsung ditaruh sana. Yang sudah. Oke, langsung dikumpulkan. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Panjang Oke, tanpa suara. Tanpa suara. Sana deh, ambil sana. Apa ya? Nah, coba dari papa. Dari papa. Oke, yang belum. Oke, baik, sambil bisa akhiri ya. Nah, jadi anak-anak kita tadi sudah belajar apa toh? Perkalian desimal. Sudah belajar perkalian bilangan desimal.
Ini tinggal ke kalian masing-masing. Kalau Bu saya itu lebih nyaman pakai yang metode biasa enggak apa-apa. Atau Bu saya lebih suka metode basic enggak apa-apa. Toh kan hasilnya sama. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada di pen. Kelas 5 Siap. dari tadi Bu Lisa perhatikan ya. Aldi sama Adi. Adi ngobrol terus Bu Lisa ngobrol di situ asik sendiri. Mau gantikan Bu Lisa sini? Mau? Bu Lisa tak duduk aja kamu yang jelaskan teman-teman. Ya. Udah. Oke, baik. Jika dirasa tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat ya. Jangan mudah putus asa. Kalaupun semangat belajarnya, pokoknya jangan mudah putus asa. Tetap semangat. Oke. Untuk hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.